papilla. Ya, derma papilla ini tempat produksi pigmen rambut ya, tempat produksi cikal bakal rambut tumbuh. Ya, di derma papilla. Jadi pusatnya produksinya pigmen rambut di sini. Ya, jadi ini adalah folikel. Jadi di sini cikal bakal rambut akan tumbuh. Ya, di derma papilla ini. Itulah sekelumit tentang pengetahuan kulit kepala. Ya, sekarang kita masuk ke batang rambut. Ya, mungkin teman-teman udah hafal, udah tahu, sering mendengar bahwa struktur lapisan batang rambut itu terdiri dari 3. Ada korteks, ya, ada kutikula, korteks dan medula. Nah, seperti apa ciri-ciri dari kutikula, korteks dan medula? Bisa kita lihat. Ya, kalau kutikula, jadi kutikula ini terdiri dari lapisan, ya terdiri dari 3 sampai 10 lapisan. Dia menyerupai sisi ikan, ya berlapis-lapis begini, atau kalau kita lihat genteng rumah bertumpuk tinggi kayak gini, jadi berlapis-lapis, ya 3 sampai 10 lapisan. Di antara sela-sela ini terdapat namanya seramid yang bisa menempelkan sisik satu sama lainnya, ya. Jadi kalau memang ada kutikula terbuka, berarti karena proses kimia atau karena proses kesalahan kita sendiri dengan penyisiran yang keseringan, ya menggunakan sisiran tepat, makanya kutikulanya akan terbuka atau rusak, ya. Sedangkan korteks ini adalah inti segala rambut. Jadi ini sudah diposisikan di dalam ya. Kalau kutikula itu masih di lapisan luar dan dalam, tapi korteks ini lapisan paling terdalam. Ya, lapisan paling terdalam. Ya, di mana di dalam korteks ini terdapat pigmen melanin dan rantai keratin. Ya. Jadi saat kita melakukan pewarnaan, ya kita merubah rambut orang itu berwarna, pigmen melanin inilah yang kita rubah. Ya, pigmen rambut melanin inilah yang kita rubah. Tetapi saat kita melakukan pengeritingan, ya pelurusan, rantai keratinnya yang kita rubah. Ya, jadi pigmen rambut kita, kalau pewarnaan pigmennya inilah kita rubah. Dari pigmennya ke oranye kita rubah jadi warna apa, ya makanya ada proses pembleachingan. Tujuannya untuk menghilangkan pigmen-pigmen yang tidak kita inginkan, sehingga kita mendapatkan hasil warna yang maksimal. Jadi semua proses kimia terjadi di dalam korteks. Jadi bukan hanya di kutikula, tapi tembus ke dalam korteks. Bagaimana dengan medula? Nah, sampai saat ini medula itu belum ada fungsinya apa-apa di orang, ya. Bukannya berarti medula itu tidak ada di batang rambut seorang. Ada sih, tapi tidak semua manusia ada. Medula itu biasanya banyak terdapat di hewan-hewan daerah kutub seperti beruang kutub. Itu dia punya medula karena dia untuk perlindungan tubuhnya di saat suhu dingin. Ya, nah untuk di manusia medula ini ada yang punya, ada yang enggak. Nah, sedangkan di manusia dari hasil penelitian laboratorium L'Oreal, medula ini belum ada fungsinya apa-apa sampai saat ini. Kalaupun ada fungsinya, nanti kita share lagi ke kalian. Apa itu rambut? Ya, rambut itu terbuat dari sel protein, ya, yang disebut keratin. Rambut kita banyaknya itu ya, jadi helainya, jadi rambut manusia itu helainya itu antara 100.000 helai sampai 150.000 helai. Jadi rambut manusia itu jadi antara 100.000 helai sampai 150 helai per orang ya, per kepala. Jadi cukup banyak helainya itu rambut kita itu. Oke, teman-teman, sejauh ini ada yang mau bertanya, silakan. Sebelum aku lanjut ke slide berikutnya. Yuk, boleh open mic-nya.
online ini kita lebih banyak sebenarnya diskusi ya. Jadi kalau kalian ada yang kurang paham atau pernah mendengar sesuatu ya, boleh ditanyakan ya. Boleh ditanyakan. Jadi jangan takut, jangan ragu ya. Jangan malas untuk bertanya. Ya, atau kita sama-sama sharing ya, kayak begini kan aku yang sharing. Tapi aku berharap bukan aku aja yang sharing, tapi kalian juga aktif kok. Nggak ada. Kalau nggak ada, aku lanjut. Oke, kita sekarang masuk ke pengenalan produk pewarnaan. Nah, aku mau bertanya kepada teman-teman semua yang ada di sini. Ya, ada berapa kira-kira pewarnaan itu kategorinya ya? Jadi kategori pewarnaan itu ada berapa? Boleh open mic-nya, siapapun boleh jawab. Ya, nggak ada salah, nggak ada yang oh aku salah, nggak ada ya. Jadi oh aku salah bisa terlihat kurang pengetahuan enggak ya. Jadi di sini kita akan berpendapat satu kata bahwa kategori pewarnaan tuh oh ini. Jadi nggak mengambang lagi nantinya. Halo. Ada 3, Kak. Ya, boleh. Apa? Permanen, semi permanen, dan demi permanen. Demi color. Demi color ya. Oke, kita lihat ya. Benar sih, ada 3 ya. Kita lihat, aku buka aja semuanya ya. Nah, memang secara keseluruhan, secara internasional ada 4, tapi bilang 3 itu udah benar ya, udah benar. Jadi sementara ya. Nah, jadi kategori pewarnaan sementara ini, nah kenapa saya bilang 3 tadi benar? Karena di L'Oreal kategori yang sementara ini udah nggak ada ya, udah nggak ada di pasaran untuk produk L'Oreal ya. Nah, cirinya produk kalau kalian menemukan suatu produk yang kategori sementara ini, yaitu jadi sifatnya itu dia hanya menempel bagian luar kutikula, nggak masuk ke dalam kutikula ya. Jadi sifatnya itu hanya menempel di bagian kutikula, dan kalau kena air ya, kita bilas dengan air, warnanya ini langsung hilang ya, warnanya ini langsung hilang. Makanya di L'Oreal sekarang itu tidak ada ya. Contohnya seperti aku sebutin maskara ya, maskara bulu mata itu termasuk salah satu sementara. Hairspray warna ya, itu juga termasuk kategori pewarnaan sementara. Nah, makanya di L'Oreal kita nggak punya. Sedangkan untuk semi permanen, demi permanen dan permanen ya, kalau semi permanen tidak dapat menerangkan warna dasar, dia masuk ke dalam kutikula ya. Nanti kita lihat contoh warnanya apa. Sedangkan untuk pewarnaan demi permanen, dia bisa menerangkan satu level atau satu tingkat menaikkan warna dasar alaminya, dan dia tembus masuk ke dalam kutikula di antara korteks ya. Kalau semi permanen dia di dalam kutikula, tapi kalau demi permanen dia masuk di antara korteks, jadi dia lebih masuk ke dalam lagi. Terus kalau permanen ya semua warna dasarnya itu, molekul warnanya itu masuk ke dalam korteks. Jadi di sela-sela kutikula ada, tapi lebih banyak masuk ke dalam korteks ya. Nah, kita lihat ciri-cirinya, contoh warnanya ya. Sementara itu semi permanen itu colorful, kalau dulu di L'Oreal ya, atau Nuancel Botani yang dulu ada, mungkin
kalian pernah dengar Nuancel ya, atau setelah Nuancel berganti nama adalah Colorful Hair, dan sekarang juga kita semuanya lagi discontinue, lagi nggak ada di pasaran untuk L'Oreal. Sedangkan demi permanen kita ada 2 produk, yaitu ada Dialed dan Diariches ya. Terus sedangkan permanen color kita dari L'Oreal Profesional, kita ada Magi Fashion, dulunya Magi Real Family, sekarang Magi Fashion Family dan Inua Family. Nah, jadi di L'Oreal sekarang tuh hanya ada 2 ini ya, demi permanen dan permanen ya. Jadi sementara ini memang kita nggak punya, memang ada hairspray warna merek L'Oreal, tapi kita tidak masukkan ke kategori pewarnaan profesional. Jadi sementara dan semi permanen di L'Oreal kita belum punya saat ini. Yang kita punya adalah demi permanen dan permanen color.